Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pagi ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengikuti kajian Ahad pagi. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan langkah-langkah kaki kita, niat ikhlas kita, dan usaha kita dalam talabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam hadisnya dikatakan, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Langkah-langkah kaki yang kita langkahkan kepada jalan kebaikan, termasuk ke rumah Allah untuk mengikuti pengajian seperti ini, satu langkah menghapus kesalahan, dan satu langkah berikutnya menaikkan derajat kita, insya Allah. Lalu persoalannya tadi saya nggak jalan kaki, Ustaz. Pakai mobil atau pakai motor, itu gimana ngitungnya? Nah, cukup itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala, gimana dia cara ngitungnya ya. Jangan dipikir juga itu berapa langkah dari rumah ke sini gitu ya. Kemudian salawat beserta salam buat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah yang penuh dengan peradaban. Kalau bukan karena Rasulullah, mungkin kita masih bertapa di Gunung Lawu sekarang. Ya. Iya, Gunung Semeru ya. Masih bertapa di sana, mengharapkan apa Bapak Ibu? Wangsit apa namanya? Saya nggak ngerti juga itu ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur, ya Allah hadirkan, Allah titipkan hidayah ke dalam hati kita. Mudah-mudahan seperti doa kita di setiap saat, tidak akan Allah gelincirkan hati kita, tidak akan Allah palingkan hati kita dari iman Islam ini. Benar ya, dalam doa kita selalu kita panjatkan apa Bapak Ibu sekalian? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya, jadi ya Allah, jangan Engkau palingkan, jangan Engkau gelincirkan setelah Engkau berikan hidayah ke dalam hati kami. Jadi mudah-mudahan kita yang sudah hadir di masjid ini, dan kita tentu berdoa juga kepada keluarga terdekat kita ya, sahabat dan kerabat kita juga akan memilih jalan yang sama, sehingga kelak kita dikumpulkan di surga Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pimpinan cabang dan ranting cabang Muhammadiyah Godian, dan mungkin juga ibu-ibu pimpinan dari Aisyah ya, kemudian para sesepuh, para asatiz, para ulama, kemudian juga pengurus Masjid Al-Huda yang saya hormati. Saya mohon izin menyampaikan sedikit ilmu dan pengalaman di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di tengah keterbatasan saya ini kita dapat mengambil manfaat nanti ya.
Kebetulan saya diminta untuk menyampaikan satu tema yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW, dan pada pagi ini saya akan coba sedikit menyampaikan tentang Rasulullah sebagai pendidik. Nah, itu temanya ya, Rasul sebagai pendidik. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, paling tidak ada di surat Ali Imran ayat 164. Kemudian yang kedua suratul Jumu'ah ayat 2. Bapak Ibu nanti bisa cek kembali ya kutipan ayat yang saya sampaikan ini. Pertama suratul Ali Imran ayat 164, kemudian suratul Jumu'ah ayat 2. Ya. Ini ayat bercerita tentang posisi Nabi sebagai pendidik. Ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh, kita lihat dalam ayat itu. Jadi kalau ada orang yang ngeyel atau ada orang yang bebal, ya tidak mau terima, itu biasanya ayat Quran itu diturunkan dengan takkid. Takkid itu artinya penegasan. Dan uniknya dalam ayat ini itu 2 kali Allah memberikan penegasan. Saking penting dan signifikannya pesan ayat ini. Jadi lam itu disebut dengan lam takkid. Lam untuk menegaskan, sama dengan ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Di situ ada 2 taukid juga di situ. Pertama lam taukid, kemudian nun taukid. Sungguh, sungguh. Nah, gimana cara menerjemahkan itu? Ya. Nah, ini juga di dalam ayat ini lam taukid, kemudian ada kata-kata qad di situ. Jadi penegasannya ganda, double ini. Sungguh, sungguh merupakan anugerah Allah yang amat besar terhadap kaum mukminin, orang-orang beriman itu. Idz ba'atsa fihim rasulan minhum. Ketika Allah mengutus seorang rasul di antara mereka. Ya. Min anfusihim itu diartikan sebagai rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dari kalangan kita. Maksudnya apa? Basyarum mithluhum. Dia itu juga manusia seperti kita. Ya. Ada hikmahnya. Kenapa Allah turunkan rasul dari jenis kita sebagai manusia, bukan dari kelompok jin atau tidak dari kelompok malaikat sekaligus. Ternyata di situ disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, liya'rifu halahu wa la takhfa 'alaihim tariqatuh. Agar kita mudah mengidentifikasi, mengenal kondisi dia sebagai manusia, karena dia kan persis sama dari kita. Nabi makan, Nabi minum, Nabi juga tidur, Nabi juga menikah. Sama seperti kita. Tidak seperti malaikat yang tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak butuh kawin atau menikah itu. Ya. Jadi Allah utus Rasulullah dari kalangan kita, dari jenis manusia, agar kita mudah untuk mengikuti jalan hidupnya. Karena kalau dia dari golongan jin, tentu kita susah nanti mengikuti gaya, tabiat dan pola tingkah lakunya. Ya kan? Jadi kalau kita baca sejarah jin itu kan ada yang muslim, tetapi kan kita tidak boleh terlalu percaya juga kepada jin. Ya. Ya. Jadi Allah
limpahkan anugerah yang besar kepada kita dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jenis manusia atau dari sama jenisnya dengan kita. Apa tugas Rasulullah? Pertama dikatakan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas Rasulullah itu adalah menyampaikan ayat-ayat Tuhannya dan mensucikan mereka, lalu mengajarkan mereka umatnya itu kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Padahal mereka umat Nabi itu sebelumnya adalah tergolong dari kelompok orang yang sesat. Lalu di dalam suratul Jum'ah ayat 2 juga disebutkan hampir mirip ayatnya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada umat yang ummi. Bukan hanya umatnya yang ummi, tetapi nabinya pun ummi. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Tugasnya sama, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ujungnya sama. Bila kita lihat misalnya kitab-kitab tafsir, salah satunya Al-Imam At-Tabari, ketika beliau menjelaskan tentang maksud ummi di situ. Ummi, apa arti ummi, Bu? Ibu. J. Ibu ya. Leres ya. Al-ummi, tetapi maksud di sini adalah ma la yahsuna ay yaktuba wa la yaqra'una kitaban. Artinya apa? Alladzi la yaktub wa la yaqra. Umat yang ummi adalah umat yang kebanyakan mereka tidak bisa baca tulis. Ya, jadi Nabi itu disebut ummi bukan berarti bodoh. Ya, tetapi dia tidak bisa baca tulis. Untung juga ya, Nabi tidak bisa baca tulis. Kalau bisa baca tulis, maka orang akan menduga bahwa Muhammad itu dapat ilmu yang seperti itu, khazanah yang seperti ayat Quran itu karena bacaan-bacaannya. Nah, sekarang Nabi nggak bisa tulis, nggak bisa baca, gimana mau menuduh Nabi seperti itu? Ya, jadi itu. Jadi Allah utus Nabi yang ummi kepada umat yang ummi, ya, umat atau Nabi yang tidak bisa baca tulis. Ya, tugasnya itu yatlu alaihim yaqra'u ala haula'il ummiyin ayatillahi allati anzalaha alaih. Jadi tugas beliau yang pertama itu adalah menyampaikan wahyu. Maka benar dalam sejarah kita baca, Bapak Ibu, kalau turun wahyu, maka Nabi akan panggil sahabat-sahabatnya termasuk sekretarisnya, lalu beliau akan menyampaikan ayat yang turun apa, begitu. Beliau akan sampaikan. Ingatan Nabi ini kan sangat kuat. Ya, sama seperti kebanyakan orang-orang Arab terdahulu itu, mereka menggunakan ini. Kebiasaan mereka itu dengan menghafal. Ingatan mereka kuat. Sehingga mereka mampu mengingat nasab dan silsilah itu. Yang mungkin kita tidak bisa melakukan itu. Orang-orang Arab, Bu, Pak, kelebihannya itu memang dari ingatannya, kuat ingatannya. Ya, nggak tahu sekarang itu, tapi dulu mereka mengandalkan itu. Sehingga mereka mampu mengingat nasab mereka dan silsilah sanad keilmuan mereka. Dia berguru pada siapa? Ya, kemudian gurunya berguru pada siapa dan seterusnya. Dia punya keturunan dari mana saja. Itu kalau bukan karena ingatan, kira-kira dari mana itu bisa kita ketahui hari ini? Ya kan? Misalnya Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah, kemudian Abdul Muttalib, terus naik ke atas. Ya, sampai kepada Nabi Adam dia ingat. Ya, saking kuatnya ingatannya itu. Jadi Nabi menyampaikan, kemudian sahabat kebanyakannya menghafalkan wahyu yang turun itu. Nah, kemudian setelah itu pada sekretaris Nabi menitipkan pesan khusus. Dha ayata kadza fi kadza. Maka urutan ayat itu tidak seperti turunnya. Benar Bapak Ibu?
Benar ya? Karena itu wahyu dari Allah yang disebut dengan tauqifi. Jadi Allah wahyukan pada Nabi untuk mengatur ayat itu sedemikian rupa. Maka Nabi panggil sekretarisnya, Katibur Ruwat namanya, ya. Sekretaris Nabi itu diantara Zaid bin Thabit dan seterusnya. Dia panggil do ayat kada fi kada. Tolong taruh ayat ini di sini, ayat ini di sini dan seterusnya. Sehingga kita temui atau kita jumpai ayat itu ya begitu aturannya sekarang itu. Harusnya kalau ikut urutan turunnya Iqra dulu ya, Iqra bismillah, bukan Fatihah dulu, tetapi memang itu sudah wahyu dari Allah ya, tauqifi, yaitu ketentuan yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya ketika itu. Kemudian apalagi ketika dia sampaikan wahyu, tugas pertama dan terpenting Nabi itu adalah wahyu zakihim. At-Tabari dan Al-Qurtubi menjelaskan maksud dari yuzakihim, tazkiyah. Apa artinya kira-kira? Kata-kata zakat itu juga berasal dari zakah ya. Apa namanya? Zakka yuzakki, tazkiyah. Tazkiyah itu artinya mensucikan. Makanya kalau kita mengeluarkan zakat Bapak Ibu, itu artinya apa? Kita sedang melakukan apa namanya upaya pensucian diri dan pensucian terhadap harta yang kita keluarkan. Halo Bu, garing kali Ustadz ini ya, serius banget ya. Halo Bu, iya. Ini kita ngaji toh, ngaji ya, ngaji nih. Makanya kemarin saya bilang maaf Ustadz, saya nggak bisa lucu-lucuan ngaji itu. Ya nggak apa-apa Ustaz, namanya juga ngaji. Ya, ngaji kalau jadi lucu-lucuan jadi stand up komedi. Stand up komedi yang lawak-lawakan itu loh Bu. Nanti Ibu kalau mau lucu-lucuan nonton itu saja ya. Sekarang kita ngaji dulu, agak seriusan dikit. Boleh? Boleh ya. Boleh. Kalau mau lucu-lucuan nanti tonton Sule, Antre, apalagi itu. Itu. Saya nggak bisa kayak begitu ya. Jadi tugas Nabi ini juga menjadi tugas pendidik sejatinya Bapak Ibu sekalian. Wa yuzakkihim. Jadi ternyata Nabi sebelum dia transfer of knowledge, itu bahasa kerajaan itu ya. Apa itu artinya ya? Sebelum dia sampaikan ilmu itu, langkah pertama dia itu adalah tazkiyah. Wa yuzakkihim. Artinya wa yutahhiruhum min danasil kufri wasyirki. Jadi Nabi membersihkan jiwa umatnya ketika itu, pribadi umatnya ketika itu dari kesyirikan dan kekufuran. Benar ya, itu upaya Nabi yang pertama itu. Benar ya? Dari penyembahan berhala, kemudian ya disadarkan kenapa ini menyembah ini begitu ya. Dimunculkanlah ayat Nabi Ibrahim ya. Bagaimana mungkin engkau menyembah sesuatu yang tidak dengar? Itu kan ayat itu disampaikan kepada umatnya juga oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejatinya kita sebagai pendidik baik di rumah maupun mungkin di lembaga tempat kita mengabdi, kita lakukan upaya untuk penyucian diri dulu. Karena hati dan pikiran tidak mungkin bisa menerima ilmu kalau hati dan pikiran kita masih sembraut dengan maksiat ya, maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dalam sebuah hadis ya, dalam riwayat Ahmad, innal mu'min, atau dalam versi yang lain innal abda idza aznaba dzanban kanat nuqtatu sauda'un fi qalbi fa idza naza'a wastaghfara suqila qalbu wa idza zadat ya. Jadi mukmin, seorang hamba, kalau dia berbuat dosa dan maksiat, kesalahan, itu ada noktah hitam di hatinya ya. Ketika dia tinggalkan ya, fa in taba wa naza'a, kalau dia bertaubat dari kesalahan dan maksiat itu, wa naza'a, dan dia tinggalkan, wastaghfara, mohon ampun kepada Allah, suqila qalbu, artinya dibersihkan, dimurnikan lagi hatinya, terang lagi hatinya. Fa in zadat, tetapi sebaliknya, kalau maksiat, kejahatan makin bertambah, zadat,
maka nokta hitam itu juga akan semakin bertambah. Maka kelam hati kita itu. Hati dan pikiran kita kelam karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak kita ketika sulit dia menangkap pelajaran, boleh jadi itu akibat dari kita ya, yang mungkin memakan sesuatu yang haram, kemudian serapan itu kemudian mengalir kepada darah anak dan keturunan kita. Maka sulit sekali menerima pengajaran dan pelajaran itu baik di rumah maupun di sekolah. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, ini penting ternyata. Ini juga lah barangkali Bapak Ibu yang sekarang, bukan sekarang saja, sudah beberapa tahun yang lalu digembar-gemborkan betapa pentingnya pendidikan apa? Karakter. Kan sibuk kita beberapa tahun terakhir itu. Padahal 15 abad yang lalu Quran dan Sunnah sudah mengajarkan pentingnya kita sebelum transfer of knowledge itu, mengajarkan anak kita tentang ilmu dan keterampilan agar kita menyiapkan mental, spiritual, hati dan pikiran anak kita itu. Yang kalau enggak ya rusak. Saya kok enggak habis pikir ya. Tadi malam itu saya agak khawatir juga bahwa anak ini di sini Bu, itu anak-anak kita masih muda, mentah itu. Pulang kayaknya habis nonton bola itu Bu. Nonton bola itu. Apakah ada di antara anak-anak kita di situ? Nanti mohon dinasehati baik-baik lah itu ya. Ya Allah. Itu enggak memikirkan keselamatan orang lain. Jangankan keselamatan orang lain, keselamatan dirinya sendiri enggak difikirkan. Ya Allah itu. Saya baru pas pertama kali papasan dengan supporter bola itu, jadi ya Allah, anak-anak kita ini masih muda Pak. Sekitar 11-an tahun sudah seperti dia aja yang punya jalanan itu. Ya, Masya Allah. Wa yuzakkihim. Harusnya ini yang kita tanamkan. Ya, mental dulu. Maka nanti ada hikmah kenapa Nabi itu di dalam keluarga dia mengajarkan tauhid, kemudian ibadah, kemudian akhlak kepada anak-anak. Nanti kita lihat, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak, mudah-mudahan ini kajian bisa berlanjut nanti. Bersambung. Nanti kita sampaikan. Ya. Oke. Jadi itu ya, siapkan ini dulu. Saya kebetulan ngajar di kampus juga di Universitas Ahmad Dahlan ya, selain juga bantu-bantu di pimpinan pusat divisi kajian Quran dan hadis ya, di majelis tarjih dan tajdid. Di kampus itu juga hampir sama masalahnya. Hampir sama masalahnya, Bu, Pak. Ya Allah, ini kader-kader ulama tarjih kayak begini ya Allah. Ya. Penguasaan bahasa Arabnya. Ya, jangankan itu, Pak. Bacaan salatnya masih belum lurus. Jangankan itu, baca Quran juga belum lurus. Ya, sebahagian ya, tidak semuanya. Oke, wa yuzakki. Jadi bersihkan hati dan pikiran kita dari sifat-sifat yang dapat menghambat ilmu itu masuk. Kemudian tugas Rasul berikutnya, wa yu'allimuhumul kitab. Ya, jadi Allah mengajarkan kitab, Al-Qur'an. Jadi Allah mengajarkan Quran. Benar itu. Wa ma fihi min amrillah wa nahyi wa syara'i dini. Jadi Rasulullah mengajarkan Quran, dan apa-apa yang dikandung, yang dibawa oleh Quran itu ada perintah, ada larangan, ada irsyadat, ada mau'izah dan seterusnya. Intinya atau pendek kata, Quran mengajarkan prinsip-prinsip beragama. Sebetulnya sudah komplit itu. Tibyanan likulli syai'. Jadi Quran itu sudah menjelaskan prinsip-prinsip itu dengan ini, tidak ada yang tertinggal di situ. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak ada perintah salat 5 waktu di situ, karena dia kurang baca saja. Ya, kalau dia baca hafizu 'alas salawati itu, jagalah salat itu, atau aqimis salata lidulukis syamsi itu, sampai nanti wa Qur'an al-fajri, itu akan dia ketahui bahwa salat di situ maksudnya
salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan wa Qur'an al-fajri, salat subuh. Jadi sudah lengkap di situ. Hanya dia tidak baca saja. Memang matannya tidak ada. Makanya kalau ngaji itu tidak cukup ngaji matannya saja. Harus ngaji tafsirnya juga. Kalau baca hadis tidak cukup baca matannya saja, harus baca syarahnya. Bagaimana ulama menjelaskan hadis itu. Kalau enggak ya gagal faham. Ya. Salah faham atau faham salah. Mungkin dua-duanya. Orang itu faham salah dan salah faham, gagal faham itu, faham yang gagal itu harus kuliah lagi di ilmu hadis wa hadis. Orang-orang ini. Ya. Jadi kemudian Allah mengatakan tugas Nabi berikutnya wa yu'allimul hikmah wa yu'allimuhumul hikmah. Jadi selain Quran, mengajarkan hikmah. Hikmah di situ diartikan oleh banyak para pentafsir, misalnya Al-Imam Al-Qurtubi, as-sunnatu wa bayanus syara'i. Jadi maksud di situ Nabi ya bertugas untuk menyampaikan sunnahnya, bagaimana kita menjalankan syariat ini. Jadi kalau orang itu nanya lagi, kan memang tidak ada gimana cara salat di dalam Quran, tidak disebutkan. Ya kan? Sunnah lah di situ. Maka ini seperti apa? Aur dengan tebing, kata orang Melayu. Yang antara satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Kalau orang kerajaan bilang mutual simbiosis. Apa itu, Bu? Saling membutuhkan. Quran ya membutuhkan sunnah, sunnah membutuhkan Quran. Walaupun ada yang mengatakan ya, misalnya makhul, beliau katakan Al-Quran ahwaju ila sunnati minas sunnati ila Al-Quran. Ya, itu memang ungkapan yang agak ambisius ya, bahwa Quran sesungguhnya yang butuh sunnah, bukan sunnah yang membutuhkan Quran. Nah, itu agak ambisius. Kritik kita, catatan kita, ya nggak mungkin juga kan sunnah bisa menjelaskan kalau tidak ada Quran. Jadi makanya kita menyebutnya mutual symbiosis. Ya, apa yang mau dijelaskan kalau tidak ada Qurannya? Jadi keduanya saling membutuhkan. Ini yang pertama, ayat Quran kita bacakan ya tentang posisi Nabi sebagai seorang pendidik. Ya, dengan tugasnya seperti apa. Oke. Kita masih ada waktu toh ini 15 sampai zuhur toh? Sampai zuhur. Masya Allah, Ustaz ini sampai zuhur. Baik, itu yang pertama ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, kita lihat dulu ya prinsip Nabi atau Rasul sebagai pendidik dalam hadisnya sendiri. Ya, keterangan bahwa beliau memang seorang pendidik. Ya, ada dalam riwayat Ibnu Majah. Kalau Bapak Ibu punya Sunan Ibnu Majah di rumah bisa dicek nanti. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam bagian pertama muqaddimah atau iftitahul kitab, bab fadlul ulama wal hassu ala talabil ilmi. Jadi keutamaan ulama dan motivasi untuk kita senantiasa menuntut ilmu. Ini Bapak Ibu-ibu jemaah jihad di Korea ini luar biasa ya. Memang mengamalkan hadis ini. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Oke. Jadi nomor hadisnya 229. Kalau ada yang berbeda itu biasanya karena versi cetakannya yang berbeda. Jadi memang untuk hadis ini tidak sama dengan Quran, Bapak. Kalau Quran kan jelas ya. Suratul Fatihah ayat 1 itu nggak bakalan berbeda antara satu cetakan dengan cetakan yang lain. Tetapi kalau untuk penomoran hadis ini sering kali berbeda, karena pertama penerbitnya berbeda, kemudian pentahqiqnya juga berbeda. Jadi penomoran hadis itu kan kebanyakan usaha dari pentahqiq belakangan. Imam-imam dulu itu barangkali tidak menyebutkan nomornya. Imam Bukhari tidak menyebutkan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi kemudian ada ulama yang mentahqiq. Mentahqiq itu artinya Bapak Ibu memeriksa kembali validitas pula, memeriksa kembali keabsahan hadis-hadis dalam kitab itu.
Jadi ada matanya yang mungkin keliru, diperiksa kembali. Itu tugas dari pentahqiq, lalu dikasih nomor. Makanya berbeda pentahqiq juga berbeda nomor hadisnya. Jadi kita semua harus tahu lah itu ya. Ini kok nggak sama Ustaz? Gitu ya. Itu salah satu alasannya itu. Saya bacakan hadis riwayat Ibnu Majah itu. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As maksudnya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min ba'di hujri. Rasulullah pada satu ketika Nabi keluar dari rumahnya. Fadakhalal masjid. Lalu beliau masuk ke dalam masjid. Masjid itu ya Masjid An-Nabawi, itu masjid dia itu. Fa idza huwa bihalqatain. Ketika itu beliau menjumpai ada dua halaqah. Ada dua majelis ilmu atau ada dua kelompok masyarakat, ada dua kelompok jemaah. Ya, ihdahuma yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah. Satu kelompok sedang membaca Quran dan ada yang berdoa kepada Allah. Baca Quran kayak tadi. Ya. Baca Quran kayak tadi. Dan ada yang berdoa. Baca Quran berdoa. Wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimun. Sementara halaqah yang kedua sedang belajar dan mengajar. Jadi ada di situ sahabatnya yang bertindak sebagai narasumbernya dan yang lain mendengarkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat dua halaqah itu Nabi bersabda, kullun ala khair. Dua kelompok itu semuanya baik belaka. Yang baca Quran, yang sedang berzikir, yang sedang berdoa baik. Yang sedang mengajar, yang sedang belajar, halaqah ini juga baik. Tidak ada cacatnya. Tidak ada yang tidak baik. Dua-duanya baik. Haula'i yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah, fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Kelompok yang pertama yang sedang baca Quran dan berdoa pada Allah, kalaulah Allah berkenan, a'tahum. Orang berdoa, kalau Allah berkenan tentu dia akan kabulkan. Benar gak Bu? Wa in syaa'a mana'ahum. Kalau Allah tidak berkenan, mana'ahum, dia akan tangguhkan. Kan ada toh doa kita yang sudah dikabulkan dan ada yang belum, ada yang selalu dikabulkan dan ada yang tidak pernah dikabulkan. Nah, mungkin dia tidak introspeksi juga itu. Kan ada orang, kenapa sih sudah berdoa, Ustaz bilangnya di mana-mana masjid, di mana-mana majelis Ustaz bilang berdoa pada Allah, Allah akan kabulkan. Tapi kok saya sudah bertahun-tahun berdoa tidak dikabulkan? Karena mungkin dia tidak baca ud'uni astajib lakum itu, berdoalah kepadaku. Kan ada itu, ada sambungan ayatnya itu toh, siapa yang berdoa kepada Allah itu dia akan kabulkan, tetapi dengan syarat falyastajibuli wal yu'minu. Ya, falyastajibuli, agar mudah doa kita dikabulkan, kita juga harus mengijabah seruan-seruan Allah itu. Selama ini kita tidak mengijabah, tidak mengindahkan seruan Allah, gimana mungkin kita akan diijabah doanya? Kita minta ini, minta itu, sementara Allah minta ini ke kita, kita tidak tunaikan. Ya, dan harus beriman kepada Allah. Ya. Oke. Wa haula yata'allamuna wa yu'allimun. Sementara kelompok yang kedua yang sedang belajar dan mengajar itu, ada dalam versi yang lain, hadza afdal. Ini lebih utama. Ya, wa innama bu'istu mu'alliman. Kenapa ini lebih utama? Karena saya diutus untuk menjadi seorang pendidik. Fajalasa ma'ahum. Lalu Nabi memilih untuk apa? Untuk duduk bersama halaqah siapa tadi? Yang sedang ta'lim itu. Jadi Nabi tidak memilih untuk gabung dengan kelompok yang sedang baca Quran dan berzikir, tetapi milih bergabung dengan siapa? Kelompok yang sedang belajar dan mengajar itu. Ada penjelasan lain ya terhadap hadis ini. Kenapa Nabi bergabung dengan kelompok ta'lim itu?
Karena ternyata kelompok taklim itu dia mencerahkan orang lain. Benar nggak ya? Taklim itu narasumber dengan yang hadir itu dia saling berdiskusi, saling mencerahkan. Kalau orang berzikir, mencerahkan siapa? Dirinya sendiri. Jadi dia mohon pada Allah, dia minta untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia mengajar, maka selain manfaatnya kembali kepada dirinya, manfaat itu juga kembali kepada orang lain. Ya, hadis ini memang ada masalah dalam sanadnya. Nah, ini kajian hadis loh. Bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah ngaji hadis atau ulumul hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari gurunya Bishr bin Hilal As-Sawwaf, yang gurunya itu disebut thiqah. Di atasnya lagi Bishr menerima dari Dawud bin Zibriqan. Nah, ini sanadnya bermasalah. Abu Daud dan Imam An-Nasai menyebut Dawud bin Zibriqan sebagai dhaif dan laisa bi thiqah, tidak kuat hafalannya. Ya, seorang yang dhaif. Kemudian di atasnya lagi ada Bakar bin Khunais yang dinilai oleh Ibnu Hajar dan Abu Hatim sebagai orang yang jujur, lahu ghalat, saduq lahu ghalat. Dia orangnya jujur, lurus, tetapi sayang hafalannya banyak kelirunya. Lupa. Ya. Kalau ditanya lupa. Catatannya ada, enggak juga ada. Kan ulama hadis itu Bapak Ibu, ulama hadis itu dituntut untuk tamamud dhabti. Nah, tamamud dhabti itu artinya tingkat penguasaan dia itu mesti sempurna. Ketika ditanya dia ingat, dan ketika ditanya lagi catatannya dia punya. Kalau kurang salah satunya, maka menyebabkan hadisnya biasanya akan turun derajatnya menjadi hasan. Dari sahih jadi hasan. Ingatannya mungkin kuat, ditanya, "Pak, Bu, hadis tentang mencintai saudara itu apa ya bunyinya?" Lalu langsung dia ingat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada enggak catatannya? Oh, catatannya enggak ada. Nah, jadi dalam tradisi ilmu hadis, ulama hadis itu biasanya akan menjaga dua-duanya. Jadi dari dulu ternyata tradisi menghafal itu menjadi penting. Anak-anak kita hari ini Bapak Ibu, ini curhat lagi saya. Ada anak-anak kita Bu, ya Allah, hafal enggak lah. Tanya materi minggu lalu pun enggak ingat lagi. Jangankan yang semester lalu, minggu lalu tanya udah enggak ingat. Jangankan itu Pak, sudah kita kasih tugas minggu lalu bikin makalah presentasi, yang presentasi itu kita tanya lagi lupa, apalagi yang tidak presentasi. Masya Allah. Padahal dalam tradisi pendidikan Islam biasanya kita diajarkan begini Bapak Ibu. Iqra ma ra'aita. Karena Quran mengajarkan bacalah apa saja. Kan tidak disebutkan objeknya dalam suratul Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apa yang mau dibaca. Semuanya dibaca. Sepanjang bahan bacaan itu bismi rabbikal ladzi khalaq, mengantarkan kita kepada Tuhan kita. Jadi membaca sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Baik ayat Qur'aniyah atau kauniyah atau apapun itu yang bermanfaat dan mengantarkan kita kepada semakin dekat dengan Tuhan. Baca apa saja. Maka dalam tradisi tarbiyah Islamiyah dikatakan Iqra ma ra'aita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, baca. Lalu setelah itu apa? Uktub ma ahsana qara'ta. Yang baik-baik poin-poinnya itu dicatat. Bapak Ibu sebagian saya lihat sudah mencatat poin-poinnya. Sebab kata Anas bin Malik ya, Anas bin Malik, ingatan kita itu tidak berapa kuatnya. Ya. Maka beliau katakan al-ilmu kas-saidi. Ilmu itu seperti binatang buruan. Qayyib suyudaka bil hablil wathiqah. Maka ikatlah
ya binatang buruan kita dengan tali yang kuat. Wa qayyidul ilma bil kitab. Dan cara mengikat ilmu itu adalah dengan menuliskannya. Maka pakar-pakar pendidikan menyebutkan uktub ma ahsana qara'ta. Atau uktub ma ahsana sami'ta. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, poin-poinnya dicatat agar mudah diingat. Ya. Sebab saya mau tanya, ada oh ini adakah ini binatang buruan yang jinak, Pak? Rusa, kijang berburu di hutan, dapat rusa atau kijang nyampe di teras. Jangan di sini dulu ya, jangan kemana-mana, saya ngambil tali ke belakang. Kita ngomong begitu sama kijang dan rusanya, kira-kira apa? Ya kabur. Ya, maka seperti itulah. Kemudian selain ditulis, wahfaz ma ahsana katabta. Dari apa yang kita tuliskan, dari apa yang kita dengarkan, kita hafalkan. Nah, anak-anak kita hari ini nggak mau begini dulu. Gejala lagi. Padahal menghafal itu adalah tradisi Islam. Baru setelah menghafal, memanglah tidak berhenti ditulis, baca, dengar, kemudian hafal saja. Wa'mal ma sami'ta wa'mal ma hafizta. Ya, ma qara'ta. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita hafalkan, kita amalkan. Benar sampai di situ prosesnya. Tetapi itu tadi. Ini terjadi pada hadis ini. Dia orangnya jujur, tetapi hafalannya ini yang bikin masalah ini. Ya, walaupun mungkin saja benar ungkapan ini datang dari Nabi, tetapi karena melewati orang-orang yang bermasalah, maka hadis itu menjadi bermasalah. Ya, jadi kalaulah hadis Bukhari Muslim itu harus kita riwayatkan hari ini melalui jalur kita. Saya tidak bisa membayangkan hadis yang dianggap sudah sahih oleh Bukhari itu jadi dhaif dan palsu semua karena melewati kita. Ngerti nggak ini? Nah, ini kayaknya nggak paham bahasa saya, agak lambat ketawa ini. Nah, kemudian ada lagi sanad di atasnya Abdurrahman bin Ziyad yang juga dinilai oleh Az-Zahabi sebagai guru hafalan. Jadi kapasitas integritas kepribadian rusak itu juga mencemarkan hadis. Kapasitas intelektual rusak itu juga mencemarkan kualitas hadis. Di atasnya thiqah Abdullah bin Yazid Abu Musa al-Asy'ari sebagai seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As juga seorang sahabat. Ya. Tetapi walaupun hadis ini dianggap dhaif, ya, sekalipun hadis ini dianggap dhaif, dia mempunyai syawahid. Syawahid itu artinya jalur lain yang mensupport, ya, yaitu jalur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Imam Muslim menerima hadis itu dari Jabir bin Abdullah. Kalau Bapak Ibu punya kitab Sahih Muslim, nanti lihat hadis riwayat hadis nomor 1478 1478, di mana Nabi bersabda di situ, innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk memaksa orang lain, dan Allah tidak mengutuskan juga diriku untuk menjerumuskan orang lain dalam kecelakaan. Walakin akan tetapi ba'atsani mu'alliman muyassiran. Sesungguhnya Allah mengutusku sebagai seorang pendidik yang dia memberikan langkah yang lapang, muyassir, memudahkan urusan orang. Jadi paling tidak Bapak Ibu sekalian, walaupun hadis Ibnu Majah tadi dianggap dhaif, tetapi karena ada jalur yang mensupport dia, mendukung dia, syawahidnya, maka saya melihat hadis itu dapat naik statusnya menjadi hasan li ghairihi. Ya, hasan li ghairihi. Itu ya tentang posisi Nabi sebagai pendidik dalam riwayatnya sendiri.
bagaimana Nabi mendidik, seperti apa kepribadian Nabi sebagai seorang pendidik, mungkin pada kesempatan yang lain kita sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita sama panjang, bolehlah kita mengaji kembali. Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi